Jadi di sini nanti aku bakal bahas materi yang menarik banget untuk dibahas. Nah, materi tersebut adalah gender dan kepemimpinan. Nah, sebelumnya teman-teman tuh juga udah sadar nggak sih kalau di dunia sekarang ini tuh kebanyakan pemimpin-pemimpin negara, pemimpin-pemimpin organisasi besar itu tuh kebanyakan laki-laki. Dan kenapa sih perempuan tuh kok jarang banget untuk jadi pemimpin-pemimpin negara, pemimpin-pemimpin organisasi besar? Nah, di sini nanti aku bakal bahas tentang itu, tentang gender dan kepemimpinan. Nah, jadi untuk hari ini aku bakal bahas yang pertama tentang diskriminasi terhadap gender. Yang kedua, aku bakal bahas tentang teori-teori tentang gender. Yang ketiga, aku bakal bahas tentang glass ceiling. Yang keempat, nanti aku bakal bahas tentang penelitian-penelitian yang udah ada tentang gender. Dan yang kelima, nanti aku bakal bahas tentang gimana sih caranya untuk mengurangi diskriminasi gender dalam kepemimpinan. Oke, jadi yang pertama aku bakal bahas tentang diskriminasi tentang gender. Jadi teman-teman bisa lihat tabel ini. Nah, tabel ini tuh tabel representase anggota DPR di Indonesia mulai dari masa jabatan tahun 1995 sampai dengan tahun 2024 nanti. Nah, bisa dilihat di sini kalau anggota laki-laki itu lebih banyak daripada anggota perempuannya. Meski mengalami kenaikan di masa jabatan tahun 2020 sampai 2024 ini, namun anggota perempuan tuh nggak ada 50%-nya gitu dari anggota laki-laki. Nah, dari sini aja tuh udah bisa dilihat kalau memang perempuan tuh memang jarang untuk jadi petinggi-petinggi di organisasi-organisasi. Nah, diskriminasi tentang gender ini terlihat jelas pada rendahnya jumlah perempuan yang memegang posisi penting dan kepemimpinan tingkat tinggi di sebagian besar organisasi. Nah, harusnya kalau nggak ada diskriminasi itu jumlah antara perempuan dan laki-laki itu 50-50, jadi 50% perempuan dan 50% laki-laki. Selanjutnya kita masuk ke dalam teori-teori tentang gender. Nah, yang pertama ini ada theory of male advantage. Jadi di teori ini lebih pro kepada laki-laki. Jadi sepanjang abad ke-20 ini, diskriminasi berbasis gender itu didukung oleh keyakinan kuno atau stereotip kuno bahwa laki-laki itu lebih berkualitas daripada perempuan dalam hal kepemimpinan. Nah, keyakinan ini tuh melibatkan asumsi tentang sifat, keterampilan, terus habis itu ada asumsi tentang perbedaan yang melekat antara pria dan perempuan yang udah aku bilang tadi tentang stereotip gender. Terus ada juga tentang perilaku yang sesuai dengan pria dan wanita. Nah, sebenarnya stereotip gender ini perlahan-perlahan udah mulai hilang. Nah, tapi keyakinan bahwa laki-laki ini lebih baik daripada perempuan itu masih ada sampai sekarang dan bisa tergantung pada budaya-budaya dalam sebuah organisasi. Jadi keyakinan bahwa laki-laki lebih memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin masih ada di populasi dan tetap kuat di negara-negara yang didukung oleh nilai-nilai budaya. Teori yang selanjutnya adalah theory of feminine advantage. Jadi teori ini teori yang lebih pro kepada perempuan. Nah, sebuah kontroversi yang lebih baru ini dipicu oleh klaim bahwa perempuan ini lebih mungkin dibandingkan laki-laki untuk memiliki nilai-nilai dan keterampilan yang diperlukan untuk kepemimpinan yang efektif dalam organisasi yang modern ini. Nah, pendukung teori keunggulan wanita ini berpendapat bahwa perempuan ini lebih peduli dengan pembangunan konsensus, inklusivitas, dan hubungan antar pribadi. Jadi mereka lebih bersedia untuk mengembangkan dan melindungi bawahannya dan berbagi kekuasaan dengan mereka. Nah, namun seperti klaim-klaim sebelumnya bahwa laki-laki yang lebih memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin, nah klaim ini juga yang mengatakan bahwa perempuan lebih baik untuk menjadi pemimpin tampaknya itu cuma didasarkan pada asumsi yang lemah dan juga stereotip gender yang dilebih-lebihkan. Selanjutnya kita akan bahas tentang glass ceiling. Jadi apa sih glass ceiling itu? Jadi glass ceiling itu merupakan suatu hambatan tak kasat mata yang biasa dialami oleh perempuan dan kaum minoritas
untuk bisa meraih jabatan tertinggi di tempat mereka bekerja. Nah, kecenderungan kuat untuk lebih memihak kepada laki-laki daripada perempuan dalam mengisi posisi kepemimpinan tingkat tinggi itu telah disebut sebagai glass ceiling. Jadi ada suatu keyakinan yang bias tentang keterampilan dan perilaku yang diperlukan untuk kepemimpinan yang efektif adalah salah satu alasan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan. Nah, untuk waktu yang sangat lama tuh diasumsikan bahwa pemimpin yang efektif tuh harus percaya diri, harus berorientasi pada tugas, terus harus ada kompetitif, harus objektif, harus tegas. Yang semuanya itu secara tradisional dipandang sebagai atribut maskulin. Padahal faktanya untuk mencapai kepemimpinan yang efektif itu, perusahaan juga membutuhkan keterampilan interpersonal yang kuat pada pemimpinnya, dan juga perilaku kepemimpinan yang secara tradisional tuh dipandang sebagai feminim. Misalnya itu kayak mendukung bawahannya, mengembangkan bawahannya, dan juga memberdayakan bawahannya. Jadi untuk kepemimpinan yang efektif itu sebenarnya nggak melulu harus dilakukan oleh seorang laki-laki, karena seorang perempuan pun jika mereka memenuhi syarat, mereka juga bisa melakukan itu. Selanjutnya kita akan bahas tentang penelitian-penelitian yang udah dilakukan tentang perbedaan gender ini. Jadi sudah banyak penelitian yang telah membandingkan pemimpin laki-laki dan perempuan dalam hal perilaku kepemimpinan mereka. Nah, yang pertama ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Egley dan Johnson pada tahun 1990. Jadi mereka melakukan meta-analisis dari studi gender dengan manajer yang sebenarnya dan tidak menemukan perbedaan gender sama sekali dalam penggunaan perilaku berorientasi tugas dan perilaku mendukung. Namun, studi mereka menemukan bahwa kepemimpinan partisipatif lebih banyak dilakukan oleh wanita daripada oleh pria. Nah, hasil dari studi tentang perbedaan gender dalam efektivitas kepemimpinan ini juga tidak konsisten. Selanjutnya ada sebuah meta-analisis juga yang dilakukan oleh Egley et al. Pada tahun 1995. Nah, dalam penelitiannya, Egley et al. Ini juga tidak menemukan perbedaan keseluruhan dalam efektivitas untuk manajer pria dan wanita. Namun, ketika persyaratan peran untuk berbagai jenis posisi manajerial diidentifikasi, manajer pria memang lebih efektif daripada manajer wanita dalam posisi yang membutuhkan keterampilan tugas yang kuat, dan manajer wanita lebih efektif dalam posisi yang membutuhkan keterampilan interpersonal yang kuat. Nah, jadi dapat disimpulkan dari dua penelitian tadi bahwa sebenarnya itu memang tidak ada perbedaan dalam gender khususnya untuk laki-laki dan wanita dalam kepemimpinan, karena mereka berdua sama-sama memiliki spesialisasinya sendiri-sendiri. Seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa laki-laki cocok untuk yang tegas, yang kuat, yang lugas, dan perempuan yang lebih cocok karena mereka memiliki interpersonal yang kuat. Yang terakhir yang bakal aku bahas adalah tentang gimana sih caranya untuk mengurangi diskriminasi gender ini. Nah, jadi untuk menghindari bias dari stereotip dan prasangka gender tadi itu memang upaya khusus harus dilakukan untuk memastikan bahwa keterampilan yang relevan ini dinilai secara akurat ketika memilih seorang pemimpin. Nah, jadi jika memungkinkan, keputusan pemilihan dan promosi ini harus dibuat oleh orang-orang yang memahami bagaimana menghindari bias yang dihasilkan dari stereotip yang sudah ada. Jadi mereka tuh memang harus benar-benar adil dalam memilih pemimpinnya. Jadi untuk posisi kepemimpinan yang membutuhkan keterampilan yang lebih mungkin dimiliki oleh kandidat pria ataupun dimiliki oleh kandidat wanita, mereka harus benar-benar memberikan pelatihan dan pengalaman pengembangan yang sama kepada kandidat yang membutuhkannya. Karena dengan begitu mereka bisa mengurangi diskriminasi gender yang udah ada karena mereka melakukannya dengan adil. Jadi misalnya kayak kandidat pria dan kandidat wanita ini diberikan pelatihan yang benar-benar sama
gitu. Meskipun mungkin bagi wanita itu berasa sulit, dan meskipun bagi pria itu berasa sulit, ya it's okay, mereka harus diberikan pelatihan yang benar-benar sama untuk melihat apakah mereka cocok untuk memegang posisi kepemimpinan ini. Jadi kesimpulannya, mengingat temuan yang tidak konsisten dan keterbatasan penelitian tentang perbedaan gender dalam kepemimpinan, penting banget untuk memeriksa bagaimana faktor organisasi dan budaya mempengaruhi persepsi dan perilaku yang membentuk identitas gender. Jadi sukses di pasar yang sangat kompetitif saat ini itu menuntut organisasi untuk memanfaatkan bakat yang tersedia bagi mereka dengan sebaik-baiknya. Tidak peduli bakat tersebut dimiliki oleh seorang pria atau dimiliki oleh seorang wanita. Nah, untuk melakukan ini, mereka perlu mengidentifikasi, mendorong, dan mempromosikan pemimpin yang paling efektif tanpa memandang jenis kelamin. Nah, jadi segitu dulu aja materi yang aku sampaikan hari ini. Apabila ada kesalahan informasi, aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih semuanya.